Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar nikmat itu menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk menambah ilmu kita dan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan seluruh ilmu yang kita sudah peroleh insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan sekali lagi kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan selalu berada di atas sunnah-sunnahnya, dan kita pun insyaallah meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita nggih. Bapak-bapak sedaya, bapak ibu-ibunya ada berapa nih? Saya mengingatkan lagi untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deni monggo. Assalamualaikum. Hari ini kita mengingat lagi awal kita belajar dulu nggih. Ini kebetulan karena saya tadi malam itu ada masjid yang baru memulai pertama kali, jadi saya mengingatkan panjenengan sekalian nih, karena kita sudah berapa tahun nih, sudah 4 tahunan nih. Maka saya mengingatkan lagi tentang dulu ketika mulai kita belajar nih. Di antaranya adalah syarat menjadi orang yang tidak rugi kita sudah pahami bersama di kitab Ushul Salasah tentang surah Al-Asr nih, bahwa awalnya manusia itu sesungguhnya di dalam khusr itu berarti kita tenggelam di dalam kerugian. Kita tidak akan rugi ketika melakukan 4 hal atau memiliki 4 hal, yaitu amanu wa amilus sholihat, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Amanu, beriman, itu identik dengan ilmu. Tidak mungkin kita mengimani sesuatu tanpa ilmu. Maka kekhususan ilmu itu memang pahalanya spesifik sekali. Bayangin jenengan sholat itu harus memenuhi syarat dan rukunnya dan harus sempurna untuk mendapatkan pahala yang sempurna, gitu bang, ya kan? Tetapi tidak untuk majelis ilmu. Jenengan duduk tanpa paham sampai selesai, pahalanya tetap jihad fisabilillah. Walaupun tidak paham, walaupun hanya duduk, bayangin. Tidak ada syarat dan rukun untuk mendapatkan pahala yang besar dari kegiatan bermajelis seperti ini. Menakjubkan tuh ini. Ya kan? Makanya luar biasa nih, kita bisa bermajelis, diberi kemudahan oleh Allah duduk di dalam majelis itu, masya Allah. Itu bukan sebuah persoalan yang ringan, nih. Karunia yang besar. Bayangkan ada orang sudah pensiun, sudah tua, dia S3 sekolahnya, bahkan sebagian profesor, sangat canggih di bidang dunia, berpuluh tahun untuk mendapatkan ilmu dunia hanya untuk hidup 60-70 tahun, sementara dia mati dengan kondisi ilmu agamanya masih TK. Menyedihkan kan? Maka kalau kita dimudahkan untuk bermajelis seperti ini harus sangat bersyukur nih, sangat bersyukur nih. Salah satu jamaah saya itu profesor, beliau ini. Beliau mengatakan, sampai akhirnya mengatakan pengakuan bahwa saya sungguh dalam ilmu agama masih TK Ustadz, padahal dulu saya sombongnya sampai langit dengan profesor saya, subhanallah. Selalu meremehkan orang lain karena merasa lebih cerdas, padahal itu titipan ya. Kita sudah belajar tentang Abu Ulaka bin nikmatika alayya. Kita sudah belajar bahwa segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat kecerdasan. Banyak orang yang justru terjebak oleh kecerdasan dirinya atau kekayaan dirinya atau jabatan atas yang nempel di dalam dirinya, sehingga dia merasa pantas sombong, naudzubillah. Dan sudah berlalu masa orang seperti ini itu banyak jumlahnya. Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya menjadi kaya raya karena kepandaianku di dalam manajemen, dalam hal ilmu ekonomi. Zaman sekarang ya saya S3 kok gitu, saya S2 kok.
maka saya pantas menjadi orang yang kaya raya. Tidak begitu. Kalau begitu ukurannya, tetangga saya nggak lulus SD kaya raya sekarang. Tetangga saya nggak lulus SD, tapi kekayaannya Masya Allah. Toko bangunannya udah lebih dari 10. Anak-anaknya nggak ada yang pintar juga, gitu. Ya diwarisi kekayaan luar biasa banyak. Maka sekali lagi, persoalan nikmat itu sungguh abu ulaka binikmatika alayya. Sungguh nikmat itu semuanya dari Allah. Jangan sampai kita mengklaim itu milik kita, gaya-gayanya kita, hebat-hebatnya kita, na'udzubillah. Maka sekali lagi, bisa belajar seperti ini tuh kenikmatan luar biasa, kenikmatan luar biasa. Orang kaya butuh belajar, orang miskin butuh belajar, orang senang butuh belajar, orang susah butuh belajar, butuh belajar. Bagaimana mungkin orang kaya nggak butuh belajar? Uangnya mau digunakan untuk apa? Harus belajar. Orang miskin butuh bersabar, dan sabar butuh belajar. Maka kita terus mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan di dalam pembelajaran. Ini yang kita pelajari dulu di awal-awal kita belajar. Sekali lagi, amanu itu tidak bisa kecuali dengan ilmu. Kita berangkat sholat subuh seperti ini karena kita tahu bahwa sholat subuh memang wajib. Ilmunya begitu. Sholat subuh memang wajib. Bagi laki-laki bahkan 3 madzhab wajib di masjid. Hanya madzhab Syafi'i yang mustahab. Itu pun mustahab. Kemudian kita tahu pahalanya sangat besar. Karena kita tahu itulah berarti kita mengilmui, maka kita mengimani. Setelah mengimani kita melaksanakan. Maka jazakallahu khair. Maka kita melaksanakan seperti ini karena memang berangkat dari karena ilmu. Maka sekali lagi, ilmu itu mendahului keimanan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan untuk bermajelis. Sebagian orang dalam 1 minggu bisa 4-5 kali belajar. Sebagian orang belum tentu 1 bulan sekali. Dan biasanya yang menjebak seseorang untuk tidak mau belajar itu karena kesombongan yang tidak kerasa. Dan ini di banyak masjid terjadi seperti ini. Kadang-kadang orang meremehkan penceramahnya gitu. Kadang-kadang meremehkan panitianya gitu. Sehingga dia tidak mau belajar. Man yuridhu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon dikehendaki kebaikan, maka Allah akan perbaiki persoalan agaminipun. Persoalan agaminipun. Jadi kalau kita kok dibuat mudah di dalam mencari ilmu agama, itu artinya kebaikan yang besar dari Allah untuk kita. Kemudian yang kedua, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fisabilillah. Sing kemawon keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka sesungguhnya dia di dalam jihad fisabilillah. Ini sebuah keuntungan yang besar tentu saja buat kita. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka sesungguhnya dia akan dimudahkan masuk surganya Allah. Setiap kita ingin masuk surga tentu saja, maka proses menuju kemudahan masuk surga itu dengan belajar. Saya itu sampai hari ini, 1 hari bisa belajar sampai 8 jam sampai hari ini. Sampai hari ini saya belajar itu hampir 8 jam. Saya membaca kitab, kemudian membaca hadis, kemudian mentadabburi Al-Quran, itu 1 hari bisa 8 jam. Maka saya berdoa kepada Allah dulu ketika masih sangat sibuk dengan pekerjaan. Saya mohon kepada Allah itu pekerjaan yang kira-kira membuat saya masih punya banyak waktu. Alhamdulillah dikabul, meskipun tidak kaya. Tapi alhamdulillah keberkahan. Kemudian yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa, ada 4 nih. Masih ingat nggih? Tidaklah suatu kaum berkumpul, sekelompok kaum, sekelompok itu berarti lebih dari 1 orang. 2 orang termasuk di dalamnya. Dengan berdua di dalam masjid min bait, di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, min baitin fi buyutillah, maka kepada panjangan akan diturunkan 4 hal, walaupun hanya berdua. Yang penting di dalamnya membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis. Maka nazalat alaihumus sakinah. Syaratnya di mana? Di masjid atau di musola seperti ini. Karena di dalam hadisnya min baitin fi buyutillah.
di salah satu rumah dari rumahnya Allah. Jadi hadis ini berlaku ketika kita berkumpul di masjid atau musola, tempat sholat resmi maksudnya, bukan di lapangan atau tempat lain, tempat nongkrong bukan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan sakinah kepada kita. Nah, kita tahu sakinah itu apa? Ketentraman. Mas Denny kemarin itu cerita habis sakit, sempat di PKU Muhammadiyah. Beliau cerita ke saya yang saya jadikan pelajaran. 4 hari di rumah sakit itu rasanya tetap tentrem gitu. Itu yang Mas Denny, rasanya tetap tentrem karena insya Allah mudah-mudahan sudah mengamalkan banyak zikir yang sudah dipelajari. Saya pun karena ikut khawatir banyak pengaduannya. Karena saya datang ke Mas Denny waktu itu Minggu pagi itu kondisinya saya lihat secara fisik memang pucat banget gitu. Wajar, saya khawatir itu wajar. Khawatirnya tuh sampai berhari-hari itu. Sampai saya komunikasi dengan istri beliau itu agak-agak intensif gitu, menanyakan. Tapi setelah sembuh beliau cerita tentang sama-sama di PKU melihat orang sakit, tapi yang lain kayaknya kok sampai ngereng-ngereng, sampai kayak nggak tentrem gitu. Tapi beliau mengatakan saya diberi kemudahan dan tentrem. Itu kenikmatan, itu luar biasa. Buah dari afiah, buah dari ngaji insya Allah, dan buah dari doa bersama, jamaah. Makanya kalau kita di rumah saling mendoakan, jangan lupa. Saya mendoakan Pak Eko dan semuanya, biar tentram, Kemudian itu namanya sakinah, sakinah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita akan diberi rahmat Allah. Jadi kan paham bahwa Nabi Muhammad SAW masuk ke surga karena apa? Rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Betul. Ditanya, sesungguhnya apakah engkau juga masuk surga juga karena rahmatnya Allah? Iya, dan Allah telah merahmatiku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kita cari sebenarnya rahmat Allah. Amal kita untuk nuker surga nggak cukup, buru-buru. Sholat kita aja seperti apa, sedekah kita seberapa, maka jelas nggak cukup untuk nuker surga. Nggak mungkin kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Nah, di antara cara mengundang rahmatnya Allah adalah amal yang soleh, amal yang banyak. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga, yaitu kita diliputi oleh malaikat. Jadi malaikat berebut datang ke tempat seperti ini. Andai kita bisa melihat, maka di sini banyak malaikat ini di sekitar kita ini, mengangkat doa-doa orang yang berdoa di dalam majelis. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ketakwaan, diangkat oleh Allah. Mohon kepada Engkau afiah, diangkat oleh Allah. Masya Allah. Kemudian yang paling utama adalah wa dzakarohumullahu fiman indah. Wa dzakarohumullahu fiman indah. Gimana itu apa? Allah membanggakan kita di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Masya Allah, itu loh si fulan sedang duduk, sedang belajar. Makanya tadi saya sampaikan, satu-satunya ibadah yang tidak mensyaratkan rukun-rukun dipenuhi tetapi tetap mendapatkan pahala sempurna hanya mencari ilmu. Jadi dengan zakat harus dipenuhi rukun-rukunnya. Jadi dengan sholat apalagi, ada orang yang dapat sholat cuma separuh, ada yang seperempat, ada yang nggak dapat, ada yang sempurna, ada yang sampai sejauh langit. Karena apa? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sama-sama orang sholat di belakang imam, satunya dapat pahala satu, satunya dapat pahala 1 miliar, bisa sangat berbeda. Tapi tidak untuk majelis ilmu. Duduk ngantuk pun, nggak mudeng pun sudah dapat pahala sempurna. Ini keistimewaan dari majelis ilmu. Masya Allah. Kemudian kita juga masih ingat konsep belajar kita, man romal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Sing sinten kemawon berharap ilmu sekaligus, maka dahaba anhu jumlatan. Maka ilmu akan pergi dari dia sekaligus pula. Jadi nggak normal kalau ada orang mengatakan saya dapat ilmu laduni dalam semalam langsung pintar pagi-paginya. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali para nabi, termasuk Nabi Khidir, diberi ilmu oleh Allah dalam waktu yang singkat. Besok di akhir zaman ada Imam Mahdi, dalam satu malam dirubah menjadi orang yang sangat baik. Maka sekali lagi, man roma ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Sing sinten kemawon berharap mendapatkan ilmu sekaligus, nggak sabar, maka
akan pergi darinya ilmu sekaligus. Fa inna ma yu'khadul ilmu, sesungguhnya proses mencari ilmu itu alamaril ayyami walayali, adalah proses berhari-hari dan bermalam-malam. Makanya saya bilang tadi, saya membaca itu 8 jam sehari. Memang prosesnya berhari-hari dan bermalam-malam. Itu saja merasa kurang gitu, rasanya kurang gitu. Kok tiba-tiba waktu sudah habis gitu. Harus ngantar anak ke TPG gitu. Harus jemput gitu, harus mengerjakan pekerjaan ini itu dan sebagainya. Rasanya cepat berlalu ya. Dan proses seperti ini, Bapak Ibu sedaya, kita harus saling di dalam rahmat, saling mengasihi. Saya sebagai yang sementara ini kedudukannya sebagai guru, itu harus dengan rahmat Allah melakukannya. Demikian juga yang jenengan yang belajar harus diliputi dengan rahmat Allah. Saling mengasihi di antara kita, saling mendoakan, saling mendoakan. Kemudian kita juga sudah belajar, ilmu yang kita pelajari ada ilmu syar'i dan ilmu dunia. Ilmu syar'i yang sedang kita dalami meliputi 3 hal, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenali Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Sebagaimana kita tahu, orang yang belajar agama atau beragama tanpa dalil maka menyedihkan. Orang beragama tanpa dalil itu ya akhirnya hanya ikut-ikutan. Maka kita belajar ini dalam rangka untuk supaya kita punya dalil di dalam menjalankan. Maka hak panjenengan sebagai orang yang sedang belajar itu menanyakan dalil. Sebagian ustadz katanya takut ditanya dalil. Sebenarnya belajar yang betul itu ya hak dari yang belajar itu ya bertanya tentang dalilnya. Gitu. Hak itu adalah hak panjenengan. Gitu. Dan sebagai guru juga jangan malu kalau belum tahu ya dijawab la adri. Imam Malik rahimahullah ta'ala menyampaikan 96 pertanyaan hanya dijawab plus minus 30. Imam Malik rahimahullah ta'ala gurunya Imam Syafi'i, maka beliau mengatakan la adri itu separuh ilmu, mengatakan tidak tahu itu separuh ilmu. Karena banyak orang yang terjebak karena malu dikatakan tidak tahu, ketika ditanya langsung jawab saja gitu. Kalau saya lebih memilih buka lagi kitabnya dulu, nanti dulu, jangan-jangan saya keliru. Itu makanya jangan sampai persoalan agama kita bermudah-mudahan di dalam membahas atau menjawab pertanyaan. Nah itu apa yang kita pelajari 3 hal ini, ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, ma'rifatul dinil Islam bil adilah. Dan ini ada sekaligus pertanyaan di alam barzah. Kita belajar di kitab Ushul Salasah. Insya Allah mudah-mudahan masih diingat. Kemudian keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak. Di antaranya adalah surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepadaku di antara kalian adalah orang-orang yang berilmu. Yang berilmu. Sebagaimana kita lewat ke sebuah tempat, kita menjadi agak was-was di tempat itu karena diberitahu di situ biasanya ada macan loh gitu. Karena kita tahu gini mau kalau kita nggak tahu lewat aja, nggak ada perasaan apa-apa, padahal yo mungkin yo no macan tenan ngono gitu. Paham maksud saya gitu? Jadi orang yang takut kepada Allah yang tahu ilmunya gitu. Bagaimana mungkin kita akan takut kepada Allah kalau kita tidak mengenali Allah itu siapa gitu. Maka betul dalam surah Fatir dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah para ulama, orang-orang yang tahu, orang-orang yang tahu. Nah ini hal-hal yang saya kira perlu diingatkan lagi. Kita sudah berlewat lalu masa yang panjang, maka kita mengingat-ingat kembali insya Allah. Kemudian sebagai kabar gembira buat jenengan di dalam surah Az-Zumar ayat 9, surah Az-Zumar ayat 9, aman huwa qanitun ala al-laili sajidan wa iman. Apakah sama, ini pertanyaan kepada orang-orang musyrik zaman waktu itu, apakah engkau pikir sama wahai orang-orang musyrik antara engkau dengan orang-orang yang tegak di malam hari, dia orang-orang soleh sujud, dia tegak berdiri sholat, kemudian dia yakhdarul akhirat, dia takut dengan hari akhirat, akan datangnya hari akhirat,
Wa yarju rahmata rabbih, dia berharap betul rahmatnya Allah. Jadi ini penegasan kepada orang-orang musyrik. Apakah engkau pikir sama antara engkau wahai musyrikin yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya dengan orang-orang yang sujud di malam hari, dia tegak berdiri sholat malam, dia takut terhadap datangnya hari akhir, dia berharap betul rahmat dari Allah. Tentu saja ini berbeda. Maka dikatakan kul hal yastawi, apakah katakan apakah yastawi, apakah engkau pikir sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, apakah engkau pikir sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah engkau pikir sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu saja ini berbeda. Orang yang tahu berarti orang yang belajar. Orang yang tidak tahu orang yang malas belajar. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Nawaqid Islam tentang 10 pembatal keislaman, satu di antaranya adalah orang yang mengatakan begini, aku ngene-ngene wae kok aku agamane ora apa-apa, wong tuaku yo nek ben kowe aku gak sinau. Itu bisa batal tuh la ilaha illallahnya. Kalau ada orang yang tidak mau belajar sama sekali, saya taunya cuma begini, sholatku yo mung koyo ngene iki, pokoke ngene iki wis paling bener menurut saya, itu bisa nawak, bisa keluar dari Islam itu yang seperti itu. Bayangkan saking pentingnya belajar sampai ancamannya sejauh itu. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguh yang mendapat rahmat Allah itu ulul albab, orang-orang yang kalau bahasa kasarnya sing diutek gitu yang punya pikiran, yang menggunakan kemampuan atas kecerdasannya untuk mempelajari sesuatu, dialah yang mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Dialah yang mau menerima pembelajaran, yang menerima pembelajaran. Masya Allah. Az-Zumar ayat ke-9, nanti jangan bisa buka tafsirnya tuh, jangan bisa tafsir yang paling ringan, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, jangan buka-buka. Makanya di rumah itu harus buka-buka. Insya Allah, masya Allah. Masya Allah. Nah ini mengingatkan kepada kita tentang bahwa kita pada posisi yang baik insya Allah kalau masih diberi kesempatan untuk belajar. Maka sekali lagi, ada orang yang seminggu bisa belajar 4-5 kali, bahkan 11 kali, subuh belajar, malam belajar gitu. Sementara ada orang yang 1 bulan belum tentu sekali. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan termasuk yang bisa terus belajar. Kemudian jangan lupa selalu memulai pembelajaran dengan bismillah. Selalu memulai pembelajaran dengan bismillah. Sebagaimana kita sudah pelajari nggih. Kullu kalamin au amrin tibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa menyebut nama Allah di dalamnya maka fahuwa abtar, maka terputus. Kita nggak dapatkan berkah di atasnya. Kemudian kita juga dicontohkan di dalam surah An-Naml ayat 30 nggih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, maka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengirim surat kepada raja-raja untuk masuk Islam. Min Muhammad, dari Muhammad, Abdillah wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian ila, contohnya ya ila Hirokla Rum, adimi Rum, kepada rajanya Rum. Itu selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Allah berikan kepada kita contoh di dalam Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang ringan tetapi sangat besar manfaatnya. Nah itu yang kita ingatkan untuk masalah pembelajaran, cepat karena sudah ngulang. Sekarang kita masuk ke fikih zikir pagi, zikir petang kita. Terakhir sampai apa kemarin? Saya kok lupa videonya belum saya buka lagi. Karena di banyak masjid jadi kadang-kadang lupa nih yang di sini sampai mana. Sampai mana kemarin? Allahumma afini fi badani udah nggih? Apa? Halaman 26. Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyah ini? Oh nggih. Yang ya hayu ya qayyum udah belum? Sebelumnya itu Sayyidul Istighfar, nggih. Baik. Sekarang yang afiyah. Yang afiyah udah nggih, sudah selesai nggih. Masih ingat tuh afiyah?
Sudah diamalkan belum? Allahumma, coba dibaca Pak salah satunya Pak. Allahumma ini as'alukal afa wal afiyah, coba. Jadi dengan Pak dibaca Pak, halaman 26 untuk mengingatkan. Yang Allahumma ini as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah ini wa dunya wa ahli wa masri. Allahumma turnaurati wa amir rawanya. Allahumma fa'alni min baini yadayya wa min khalafi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi adamalika an mu'tala minas ta'i. Iya, nanti dibaca lagi di rumah biar lancar. Udah tua nggak apa-apa, namanya udah tua ya bacanya nggak bisa cepat. Nanti kalau sudah biasa dibaca cepat insya Allah. Mertua saya 87 tahun sudah hafal banget. Allahumma ini as'alukal afa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin raati. Allahumma fadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi automatikan ukhtala min tahti. Nah itu dibaca berulang-ulang ya. Insya Allah manfaatnya sudah kita bahas sangat-sangat besar. Di antaranya adalah tidaklah Allah lebih mencintai seorang hamba minta kepada Rabbnya dibandingkan permintaan seorang hamba minta afiyah. Mengapa begitu? Sudah kita bahas 10 alasan mengapa afiyah menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita nggak belajar begini nggak ngerti itu. Banyak orang minta Allahumma ini as'aluka afiyah tapi nggak ngerti afiyah itu apa, yang dia minta itu apa. Mengapa antara adzan dan iqamah doa yang marfu atau sampai ke Rasulullah itu Allahumma ini as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Kita boleh doa apa saja antara adzan dan iqamah, tapi doa itu jangan ditinggal karena doa itu yang redaksinya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditinggal, maka jangan ditinggal karena apa? Afiyah mengandung 10 keutamaan. Nah sekarang kita masuk ke zikir berikutnya, gimana kok zikir pendek nih, insyaallah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Halaman berapa itu? Halaman 31. Bismillah. Coba dibaca Pak. Ya Hayyu ya Qayyum. Gantian, coba yang baca gantian. Monggo Pak. Pak Min. Monggo Pak, jaringan Pak. Monggo Pak. Ada bukunya toh? Ya. Ada bukunya toh? Ada. Ya Hayyu ya Qayyum. Kelihatan bukan? Mas Denny, Mas Denny. Itu sampingnya jenengan itu. Oke, Mas, jenengan Mas. Perfatain. Ya, Masya Allah, ini zikir yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Ya. Dan ini saya membahas zikir ini. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang saya sampaikan pada jenengan, profesor itu yang tadi sombongnya luar biasa itu jatuh karena pembahasan zikir ini. Dia kemudian saya nggak mau sombong lagi. Na'udzubillah, gara-gara salah satunya pembahasan zikir ini. Ini kita pentingnya membahas fikih zikir pagi, zikir petang kita. Banyak orang zikir pagi, zikir petang, tapi nggak ngerti apa yang diucapkan.
Maka pentingnya kita memahami sebagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyampaikan, tidaklah seseorang mendapatkan manfaat dari zikir-zikirnya kecuali dia paham dengan makna dan kandungannya. Sekali lagi, makna dan kandungannya. Sama-sama belajar, tapi yang betul-betul mendalam itu tentu saja berbeda. Saya dulu mempelajari waktu zaman dulu UMPTN, zaman dulu UMPTN. Saya mengerjakan soal UMPTN itu hampir mungkin 100% itu. Maka saya masuk ke teknik kimia UGM waktu itu pun saya mengerjakan itu hanya separuh waktu. Saya masih ingat betul ujiannya itu di KPTU itu gedung tengah yang sekarang udah dirobohkan diganti itu. Masuk ke ruangan itu jatah waktu misalnya 2 jam, saya hanya 1 jam selesai keluar dan diterima. Nah, bukan karena pinter sebenarnya, bukan karena pinter, tapi karena ketika belajar sudah paham betul, bahkan nanti soal-soal yang keluar itu ini udah tahu, kan udah dipelajari berulang kali itu, sehingga kita mengerjakan enteng sekali, mudah saja. Karena apa? Memahami makna dan kandungan tiap soal. Maka betul, zikir pun kita akan mendapatkan manfaat atas zikir kita ketika kita paham makna dan kandungannya. Sebagaimana kita sholat, di antara syarat mendapatkan sholat yang khusyuk adalah paham terhadap seluruh ucapan di dalam sholat kita. Kita sudah bahas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita tahu, oh, ihram itu artinya apa? Mengharamkan. Berarti takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tadinya boleh. Tadinya boleh pegang-pegang, sekarang sudah tidak. Tadinya boleh makan, sekarang sudah tidak. Tadinya boleh ngomong dengan orang ini, sekarang sudah tidak. Tadinya boleh lihat ke atas, sekarang sudah tidak. Takbiratul ihram. Orang paham ihram saja sudah khusyuk, separuh khusyuk itu. Loh, sekarang saya hanya untuk Allah saja, nggak boleh apa-apa yang tadinya boleh, sekarang udah nggak boleh. Wa tahlilu habi salam. Nanti boleh lagi setelah kita salam pertama. Maka ruang antara takbiratul ihram sampai salam itu benar-benar untuk Allah saja, benar-benar untuk Allah. Itu yang namanya khusyuk. Bayangin, yang seperti ini banyak orang yang S2 S3 aja nggak ngerti, bayangin. Makanya saya bilang banyak orang mungkin ilmu dunianya sampai profesor tapi ilmu agama masih TK. Kok nggak mau belajar? Ya, kebangetan. Begitu sombongnya sampai merasa bahwa tidak perlu belajar lagi. Naudzubillah. Semua naudzubillah min dzalik. Kalau jangan lihat tuh teman-teman seangkatan saya itu dulu, justru yang getem belajar itu malah anak-anak teknik loh. Kita tahu nggih, passing grade teknik waktu itu berat ya. Saya itu masuk ke teknik kimia itu 60 yang diterima, yang daftar 21.000 waktu itu. Ustadz Firanda itu dari teknik kimia UGM itu, adik kelas saya dulu, 98, saya 97. Ustadz Abdul Wasikal teknik kimia UGM itu. Ustadz Ami itu teknik, kalau nggak salah geologi atau geodesi, saya lupa. Ustadz Afifi itu kedokteran gigi, UGM juga. Jadi persoalan sadar sebenarnya, orang yang sadar bahwa saya berkebutuhan dengan belajar, ini penting banget nih. Dan zikir ini kita diarahkan ke sana. Bayangin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bayangin, ya hayyu, tuh yang maha hidup, ya qayyum yang maha mengurusi seluruh makhluknya, yang maha tegak dan menegakkan, qayyum. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, tolong saya, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi, tolong perbaiki seluruh urusan saya, wa la takilni ila nafsi, jangan kau berikan urusan-urusan itu kepadaku tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Bayangin, ini yang mengucapkan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan kita mencintai diri ini dikalahkan dengan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh mencintai diri kita, boleh mencintai orang tua kita, tapi kecintaannya harus dikalahkan dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghis, tolong saya, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain,
perbaiki seluruh urusan saya, mudahkan seluruh urusan saya. Wala takilni ila nafsi, jangan diberikan kepada saya walaupun hanya sekejap mata. Masya Allah, orang yang paling hebat saja mengucapkan begini. Kita siapa sampai berani-berani mau ngurusi dunia dengan kemampuan kita? Kata-kata hayyu artinya apa? Maha hidup. Maha hidup dengan hidup itu berbeda. Maha hidup itu dulu Allah sendirian, kemudian Allah menciptakan seluruh makhluknya. Allah itu azali, tidak dahulu dengan tidak ada. Allah itu ada dengan sendirinya, dan itu menjadi syarat sebagai pencipta, kholik. Ada orang bertanya lah, yang menciptakan Allah siapa? Ya kalau diciptakan namanya bukan kholik. Orang-orang ateis kan begitu. Kalau semuanya diciptakan lah, terus yang menciptakan Allah siapa? Ya kalau diciptakan namanya bukan kholik. Maka di sini katakan ya hayyu, yang maha hidup, dan ini adalah ismullahil a'dham. Ini adalah nama-nama Allah yang agung. Kenapa? Nama dan sifat Allah yang lain tuh nggak ada manfaatnya kalau nggak ada ya hayyu. Gini apa nggih? Jenengan bisa melihat karena jenengan hidup. Kalau nggak hidup, Mas Denny bisa mendengar karena apa? Karena hidup. Kalau nggak hidup, nggak bisa mendengar. Maka dikatakan oleh para ulama, ya hayyu itu menjadi nama yang agung untuk nama Allah. Kenapa? Karena dengan adanya ya hayyu, maka ada maha mendengar, maha melihat, dan maha-maha yang lain, dan sifat-sifat Allah yang lain di dalam asma wa sifatnya. Maka ini adalah sesuatu yang besar. Kemudian ada subhat begini, nggak boleh loh mengatakan keabadian selain Allah, itu syirik loh, itu syirik gitu kan. Surga dan neraka abadi, kita akan diabadikan di sana, syirik itu. Yang abadi hanya Allah saja, nggak begitu. Abadinya kita, hidupnya kita karena dihidupkan dan diabadikan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jangan lihat di dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, ingatlah dulu masa di mana kalian itu belum bisa disebut sebagai syai'an, sesuatu. Ya kan, kita 100 tahun yang lalu nggak ada bahan weurung. Gini apa nggih? Orang tua aja kita belum menikah. Kita dulu nggak ada apa-apa, kemudian diadakan oleh Allah. Beda dengan Allah. Allah adanya ya dengan sendirinya ada. Nanti kita di sorga dan di neraka, atau di neraka, naudzubillah, ketika penduduk neraka yang terakhir sudah dikeluarkan menjadi penduduk sorga, mantan penduduk neraka jahanam, naudzubillah, ya, kita ahlu sunnah wal jamaah insya Allah langsung ke sorganya Allah. Ketika sudah yang terakhir masuk ke sorga, didatangkanlah kehidupan, kematian. Didatanglah kematian dalam bentuk domba. Didatangkan kematian dalam bentuk domba, paham betul? Domba itu bernama kematian maksudnya. Kematian kemudian dibentukkan oleh Allah dalam bentuk domba. Kemudian diletakkan antara surga dan neraka, kemudian disembelih oleh Allah. Artinya sejak saat itu tidak ada lagi kematian. Wong sing kematian wis mati, paham maksud saya? Paham betul? Mudah-mudahan paham. Kematian pun mati karena sudah disembelih. Berarti setelah itu nggak ada kematian, berarti kan abadi, gitu bang. Tetapi abadinya kita itu karena diabadikan oleh yang maha abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita abadi bukan karena abadinya kita, bukan, gitu bang. Nah itu berarti bukan kesyirikan, keliru. Jadi kadang-kadang orang liberal itu pikirannya aneh-aneh, membuat kita orang yang kadang-kadang nggak belajar jadi bingung gitu. Orang yang berbuat baik agamanya apapun masuk surga semua, masing-masing punya surganya masing-masing. Itu yang ngomong dokter itu bukan LCMA lagi, dokter. Gak selalu ternyata dokter juga diberi hidayah oleh Allah karena ingin menjadi orang yang paling Pancasila, takut dikira buatan toleran, maka menjual agamanya, naudzubillah. Jadi ya hayyu itu maha hidup, ya qayyum itu dari al-qiyam, yaitu tegak artinya, tegak. Nah Allah itu qayyum karena apa? Allah itu tegak dan menegakkan. Jenengan tuh tegak karena ditegakkan oleh Allah. Jenengan tuh bisa belajar seperti sekarang karena Allah izinkan jenengan diberi taufik untuk belajar. Kalau enggak ya enggak bisa. Walaupun rencana kita banyak sekali, kalau enggak ditegakkan oleh Allah enggak bisa. Pak Eko hari ini punya rencana mau kesini, tiba-tiba
Pak Eko demam pagi-pagi naudzubillah. Ra iso nyandinti, ngene apa nggih? Makanya dikatakan ya Hayyu ya Qayyum, yang maha tegak dan menegakkan, atau dalam bahasa lain yang maha mengurusi makhluknya terus menerus. Sebagaimana kisah Musa alaihissalam ketika dituntut oleh umatnya, Allah tuh tidur apa enggak sih? Apa yang disampaikan kepada Musa? Suruh pegang 2 botol, pegang. Sampai kemudian Musa alaihissalam ngantuk, jatuh, ya kan? Demikian dunia kalau Allah ngantuk, hancur lebur, ya kan? Maka ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghis. Maka kata-kata astaghis ini dalam bahasa Arab adalah permohonan, permintaan yang kalau kita mintakan kepada selain Allah menjadi syirik. Ya Abdul Qadir Jailani astaghis. Nah, itu udah syirik gitu. Padahal ini sering diucapkan oleh orang yang tidak paham. Mudah-mudahan karena tidak paham, mudah-mudahan dapat udzur. Astaghis itu tolong saya. Maka itu hanya kepada Allah saja. Birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu ya Allah, tolong saya. Aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki, mudahkan seluruh urusan saya. Wala takilni ila nafsi, jangan kau berikan kesibukan itu, urusan-urusan itu kepada nafsi, kepada diri saya. Torfata'ain, dalam riwayat lain torfata'ain abadan, walaupun hanya sekejap mata, selama-lamanya. Jadi jangan karena merasa kita sudah belajar, sudah S2, sudah S3, kemudian kita merasa bahwa kita akan bisa menyelesaikan seluruh urusan-urusan kita. Tidak, jamaah, sama sekali tidak. Biasanya yang seperti ini karena kesombongan kita merasa, oh, saya sudah belajar manajemen, maka saya pantas, saya pintar, kok bisa melakukan ini semua. Keliru. Sampai saking sibuknya ketika dipanggil adzan, Allahu Akbar, duhur, wow, tanggung, kimek kontrak 10 miliar, kalau nggak saya selesaikan nggak dapat. Siapa bilang? Ini yang jadi masalah. Dulu saya begitu waktu di properti ini. Dulu saya begitu. Subhanallah. Eman-eman lagi transaksi. Subhanallah. Maka hijrah itu juga butuh ilmu. Saya kemarin ngobrol sama salah satu takmir masjid. Ustadz, jangan terlalu mempromosikan hijrah segera. Kenapa? 8 dari 10 teman saya yang hijrah menyalahkan Allah, katanya. Sebenarnya ada komunitasnya di Jogja nih, orang yang hijrah dari riba. Saya dulu ketika hijrah, ya bayangin aja, coba dengan bayangkan dari 1 minggu ngurus uang 1 miliar, kemudian sekarang mau masukin pondok anak saja harus mikir beribu-ribu kali. Dari rumah yang tadinya nggak 1 menjadi ngontrak lagi, dari mobil yang tadinya lebih dari 3 menjadi sisa 1. Bayangin, kalau nggak bener-bener karena Allah, kita nyalain Allah tuh. Dan itu terjadi di komunitas hijrah. Banyak yang ketika kemudian susahnya luar biasa, penghasilannya jadi susah luar biasa, kemudian ini gimana nih Allah. Ini jadi bahan diskusi di Jogja ini, karena banyak yang hijrah ini kemudian malahan jadi seolah-olah menyalahkan Allah. Maka hijrah juga harus dengan ilmu. Saya masih ingat betul dulu ketika saya mulai sama dengan Ustadz Romlan hafizullah ta'ala, salah satu guru saya. Ketika saya mau menjual rumah terakhir, karena saya nggak mau lagi terlibat dengan riba, beliau mengatakan, jangan langsung Mas Wahid, ditahan dulu, dipikir dulu, mudah-mudahan ada keringanan. Yang beliau ingin jangan sampai kamu tuh nggak punya rumah. Tapi saya terlalu nekat gitu. Saya sama istri udah enggak, pokoknya kita jual aja, kita nggak mau nanti kalau kita mati minggu depan gimana gitu. Gitu. Sampai sekarang bangkit lagi ternyata tidak mudah. Tapi dengan ilmu, alhamdulillah, kita lebih tahan. Maka karena apa? Ya dzikir salah satunya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Aslih lisani kullu wa la takilni ila nafsi tarfata. Nah, kemudian kenapa kita mengucapkan wala takilni ila nafsi? Ini pembahasan kita. Kenapa kok kita mengucapkan jangan serahkan urusan-urusan itu kepada saya?
3 alasannya. Ini dengan ingat-ingat. Ini yang saya katakan seorang profesor menjadi jatuh kesombongannya gara-gara pembahasan ini. 3 hal ini. Yang pertama, asalnya diri kita memang tidak mampu dan bahkan tidak mampu sama sekali untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa ditegakkan oleh Allah, tanpa dibantu oleh Allah, walaupun kita orang yang sangat pintar menurut kita. Bayangin, saya sudah pernah sampaikan kepada panjenengan, kita ngurus kuku kita sendiri aja nggak bisa. Ngomong, wahai kuku jangan tumbuh biar saya nggak repot, bisa nggak? Nggak bisa kan? Wahai rambut jangan panjang dong biar saya nggak ribet potong-potong, bisa nggak? Nggak bisa. Memang asalnya kita tuh sangat lemah, nggak bisa bahkan memenuhi kebutuhan kita sendiri pun nggak bisa sebenarnya. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena ditegakkan oleh Allah, kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Lah kok wali-wali ini awake dhewe mau mengurusi semua urusan tanpa melibatkan Allah. Maka Rasulullah menyampaikan wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusan itu kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Karena memang asalnya kita nggak punya kemampuan apa-apa sebenarnya kalau bukan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita usul Salasa sudah belajar tentang ibadah qalbiyah. Kita bertawakal kepada Allah, kita khauf kepada Allah, kita roja kepada Allah. Semuanya hanya kepada Allah saja. Adapun kita melaksanakan sunnahnya, iya, seseorang ingin dapat uang, ya bekerja, tapi jangan pernah bersandar kepada pekerjaan. Keliru. Apalagi pekerjaan itu sampai membuat kita sibuk meninggalkan perintah Allah, itu lebih parah lagi. Surah Adz-Dzariyat kalau jangan baca 56, 57, 58 akan tahu bahwa Allah tuh nggak minta dari kalian, saya yang kasih kepada kalian. Lah kok sampai demi untuk memenuhi kebutuhan kalian sampai meninggalkan perintahku? Naudzubillah. Maka alasan pertama adalah memang diri kita tuh nggak punya kemampuan asalnya. Kalau dengan tadaburi juz 29 itu banyak. Manusia itu kalau diberi lebih gaya, dibeli kurang mengeluh. Itu sifat manusia asalnya begitu. Lah sifat manusia yang seperti itu kok mau diserai urusan nggak akan selesai. Maka kita mengucapkan birahmatika astaghfir. Aslih lisanikul wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang kedua, alasan kedua, yaitu kadang Bapak Ibu sedaya, justru yang menjadi musuh terbesar kita itu diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita akan menyerahkan kepada diri ini sementara kadang-kadang musuh terbesar itu justru kita sendiri. Gini apa nggih? Kadang-kadang kita terpenjara oleh nafsu kita. Nggih. Kadang-kadang kita terpenjara oleh keserakahan kita. Kadang-kadang kita terpenjara oleh syahwat kita. Ada orang datang ke saya berzina, naudzubillah. Datang lagi berzina lagi. Saya katanya kepada dia, kenapa Pak kok jenengan berulang kali begitu? Khilaf Ustadz. Jenengan tahu saya kerjanya offshore, ketemu istri 2 minggu sekali. Nggak kuat saya Ustadz. Coba, sebegitunya loh, musuhnya syahwatnya dia sendiri, bukan orang lain. Syahwatnya yang di dalam diri sendiri itu menjadi musuh terbesarnya dia. Mengerikan kan? Ditanya cuma khilaf Ustaz. Jawabannya cuma itu. Orang begitu selalu kalau ditanya jawabannya khilaf, nggak ada yang lain. Karena sesungguhnya dia juga sadar itu keliru. Orang-orang yang melakukan itu kebanyakan sadar sebenarnya. Orang ngerokok juga sadar sebenarnya bahwa itu keliru, itu sadar, yakin anak ekor ngerokok wegah. Gini bang, hilaf enak. Nggak tahu yang dia cari apa sebenarnya. Kenapa nggak dimakan aja? Gitu kalau memang enak. Kadang-kadang saya suka mikir, ini orang ngerokok itu apa ya nikmatnya? Tapi ya walau alam katanya kalau nggak ngerokok kecut. Bapak saya almarhum juga begitu, kayak kereta dulu. Sampai akhirnya ditakdir oleh Allah sakit paru-parunya baru berhenti. Ditanya, Pak, lah kok jenengan ngerokok Pak? Oh, ini orang ngerokok ya kecut lah, orang Cilacap. Nek bermadang orang ngerokok rasanya kecut men. Gimpun. Masya Allah. Yang masih merokok bertobat lah. Muhammadiyah mengatakan apa? Haram hukumnya. Al-Azhar mengatakan apa?
muftinya haram. Nggih. Arab Saudi apalagi nggih. Lajnah Daimah haram. NU makruh. Di NU Basul Masailnya mengatakan makruh. Lah kok makruh? Lah nek orang rokok kecut, rasa sinau. Subhanallah. Silakan dipilih. Sing rokok duwe alasan nih. NU makruh kok ora apa-apa ono koncone. Makanya diri kita itu kadang-kadang justru musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita itu bukan orang lain, sesungguhnya diri kita. Lah kok yang menjadi musuh terbesar itu kemudian akan diserahi urusan? Lah terus rampungnya kapan? Kadang-kadang kita terpenjara oleh kesombongan kita. Nah, bagaimana tadi yang profesor itu gara-gara ini. Dia datang ke masjid itu, saya sampaikan kepada panjenengan, dia datang ke masjid itu untuk apa? Untuk menjatuhkan ustadz. Gitu. Saya diberitahu oleh panitianya, Ustadz, jangan kaget kalau orang itu nanya cuma nyari kesalahan jenengan untuk menjatuhkan. Berulang kali Ustadz di sini sampai nggak mau datang lagi ke sini. Ini profesor ini, saya pun dibekali begitu. Jangan kaget ini nanti kalau pertanyaan dia menohok bukan dalam rangka belajar tapi dalam rangka menjatuhkan. Memang betul itu terjadi. Ketika saya bahas ini dia malunya luar biasa. Karena apa? Sesungguhnya kita itu seringkali terpenjara oleh kesombongan kita dan telah lewat masa ditulis dalam kitab banyak kisah yang seperti ini. Coba berulang kali saya sampaikan. Korun ditanya dari mana tuh hartamu yang banyak itu? Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang banyak itu karena saya pinter, karena saya hebat. Kalau zaman sekarang kayak saya profesor kok. Saya S3 kok, maka pantas saya karena kalau bahasa kasarnya mbahmu. Tentu saja bukan, itu karunia dari Allah, titipan dari Allah agar kita itu bertakwa kepada Allah dengan titipan itu. Orang yang diberi kecerdasan luar biasa. Dulu saya pernah merasa begitu gitu. Ketika masuk dengan teman-teman itu merasa, saya bisa ternyata masuk seperti ini. Merasa pinter, la ilaha illallah. Bukan pinter sebenarnya. Karena karunia dari Allah lah, pertolongan dari Allah lah, kita bisa melakukan semua itu. Subhanallah, subhanallah. Banyak orang yang terpenjara dengan kesombongan. Ngapain? Saya subuh datang belajar sama anak muda itu. Lah dia siapa? Saya profesor. Bayangin, padahal kon moco al-fatihah weji salah, la ilaha illallah. Iya, dia profesor di bidang ilmu dunia. Ketika suruh baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keliru apa keliru itu? Nah, keliru, kehilangan satu ya itu lahan besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang profesor membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangin. Prateka itu kalau di ilmu agama. Kita tahu nggih, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan maksud tidak membaca adalah keliru bacaan, dan keliru bacaan yang besar, yaitu lahan besar. Di antaranya adalah kehilangan huruf. Iya, satu huruf hilang dengan bacaan iya. Iya-nya hilang satu. Sudah batal coro Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di Imam Ahmad tidak, tapi di Imam Syafi'i itu batal itu sholatnya, itu yang seperti itu. Dia profesor di bidang dunia, tapi di ilmu agama prateka. Saya begitukan tuh orang itu tuh dulu itu, karena saya sudah persiapan juga, ini orang harus di dalam tanda kutip dituduhkan demi untuk kebaikannya. Jadi sekarang, yaitu yang saya bilang, kalau Salim itu begini, saya tarik nggak mau. Kenapa? Untung saya ketemu jenengan katanya. Kalau enggak saya sombong sampai mati. Padahal kesombongan itu selendangnya Allah. Siapapun yang pakai selendangku, kata Allah, dilemparkan ke neraka jahanam. Ada sombong sedikit pun di dalam diri ini. Definisi sombong tahu nggih? Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Kalau ada perasaan meremehkan orang lain di kita, sombong kita, naudzubillah. Maka kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfatain. Karena memang asalnya diri kita sungguh menjadi musuh kita sendiri seringkali. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita mengucapkan wala takilni ila nafsi tarfatain? Makanya sejak saat ini nanti jenengan zikir ini dengan pemahaman ini, sehingga jenengan merasa betul mendapatkan manfaat dari zikir. Yaitu kita tuh tidak tahu yang baik untuk kita tuh yang mana. Maka kita minta urusan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takhrahu syai'a wa huwa
khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Diperintahkan kepada kalian kital itu perang, jihad. Wa huwa kurhul lakum, dan saya tahu, kata Allah, kalau kamu tuh nggak suka dengan yang seperti itu. Iya, kita nggak suka. Suruh tegak malam sholat kan berat. Rasulullah separuh malam loh, Pak. Berarti sare sak sabune Isya jam 12 kurang kita bangun, sholat sampai menjelang subuh. Rasulullah rebah-rebah sebentar, nggak tidur, menjelang subuh berangkat subuh. Itu seperti itu aslinya. Kalau zaman dahulu kital, bener-bener kital, yaitu perang. Ada yang baru menikah langsung berangkat. Wa huwa kurhul lakum, itu tuh nggak enak, kata Allah, untuk kalian. Tetapi ketahuilah, wa asa an takrahu syai'a, kadang-kadang yang kamu benci itu adalah kebaikan buatmu. Kadang-kadang yang kamu cintai itu justru keburukan buat kita. Kenapa rumusnya? Allah tahu, wa antum la ta'lamun, engkau tuh nggak tahu. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu setuju ini, coba yo, nih aku jadi DE, duitnya oke, umahnya oke, jabatannya tinggi, bojone oke. Kita mengangan-angankan yang menurut kita khair, yang menurut kita baik, belum tentu bisa jadi itu kecelakaannya justru di situ. Banyak orang datang ke saya, Bapak Ibu sedoyo, orang yang mengatakan begini, dulu ketika saya baru memulai merintis usaha dengan istri saya hidupnya tentrem. Sekarang setelah mobil saya banyak, rumah saya banyak, sekarang hidup saya nggak tentrem. Dia udah mulai lagi selingkuh dengan orang lain. Karena punya kesempatan. Dia menyesal setelah bangkrut lagi. La ilaha illallah. Kita menyangka kekayaan akan membuat kita khair. Menurut kita itu baik, belum tentu. Ada orang pagi-pagi marah-marah sama istrinya. Oh, kuro-kuro kue aku jadi terlambat, orang mabur nih mau. Coba nih aku di kondone kue ini itu jadinya saya nggak terlambat. Ini tiketnya mubah lagi, sak yuto. Jam 10 pagi dikabari pesawat yang tadi mau ditumpangi meledak. Matur nuwun, ya mau aku dikeri kalau sampai ini orang aku mati. Bayangkan. Itu hikmah yang diperlihatkan oleh Allah langsung. Ketahuilah, semua baik untuk kita, tetapi tidak selalu hikmah ditunjukkan. Yang tadi ini barusan ditunjukkan, kowe lho, ketok lho, ngerti ra kowe? Yen keputusan tadi pagi itu terlambatmu itu kebaikan untukmu. Paham ya? Paham ya? Tapi kebanyakan kita kan nggak ditunjukkan hikmahnya. Tapi ketahuilah, semua yang terputuskan atas diri kita di sisi Allah itu kebaikan. Maka kita mengimani antuk minu bil qadari khairihi wa syarih. Salah satu rukun iman kita. Kalau kita nggak percaya ini, batal rukun iman kita. Yaitu kita mempercayai takdir dari Allah khairihi wa syarih, yang menurut kita baik maupun menurut kita buruk, di sisi Allah selalu baik. Hanya saja kita tidak tahu hikmah apa, karena nggak selalu ditunjukkan. Kadang-kadang Allah menunjukkan untuk menjadi pelajaran. Kayak tadi itu ditunjukkan. Oh, nek kue mangkat mau kue wis mati, ditunjukkan langsung. Ini apa nggih? Maka sekali lagi, kenapa jangan serahkan urusan kepada diri kita? Wala takilni ila nafsi, sebab kita tuh nggak tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Yang tahu tuh Allah, maka serahkan urusan hanya kepada Allah saja. Dahsyat nggak nih pikir pendek ini? Kalau dipelajari makna dan kandungannya dahsyat, tapi kalau nggak belajar, ya cuma lewat di lisan saja, nggak pernah ngerti apa yang diucap. Maka sekali lagi Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan, tidaklah seseorang mendapatkan manfaat dari zikirnya kecuali bagi mereka yang paham dengan apa yang diucap terhadap makna dan kandungannya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam pembelajaran. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.